Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas 7 trik jitu selamat dari Dajjal. Oke, langsung tanpa basa-basi kita masuk ke dalam pembahasannya guys. Let's go. Ya, fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ini ya akan menjadi ujian terbesar yang dihadapi manusia di muka bumi guys. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para nabi utusannya berkali-kali memperingatkan soal kemunculan Dajjal di akhir zaman nanti. Nabi Muhammad bersabda, "Tidaklah diutus seorang nabi melainkan dia mengingatkan kaumnya tentang si buta sebelah." Maksudnya adalah si Dajjal ini guys, sang pendusta. Ketahuilah Dajjal itu buta sebelah matanya, dan Tuhan kalian tidaklah buta sebelahnya. Di antara dua matanya tertulis kafir. Peringatan tersebut tidak boleh dianggap sepele guys, dan dibiarkan begitu saja, melainkan harus menjadi peringatan, pengingat agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kali ini Darussalam Channel akan merangkum 7 trik jitu agar kita semua sahabat Darussalam Channel, subscriber Darussalam Channel, selamat dari fitnah Dajjal guys, yang telah dirangkum dari berbagai macam sumber. Yang pertama ya guys ya, kalian harus menjauh dari keberadaan Dajjal, menghindarinya. Pokoknya ketika Dajjal muncul nanti, entah kapan waktunya, jangan sekalipun mencoba untuk mendekati padanya. Sekalipun kita merasa memiliki ilmu dan iman yang kuat, mendekati Dajjal sama halnya dengan mendekati fitnah. Kalian sama aja bunuh diri. Ilmu dan iman yang kita miliki bisa goyah karena tipu muslihatnya guys. Nah, Nabi Muhammad SAW mengingatkan umatnya untuk menjauh ketika Dajjal muncul. Pokoknya jangan sok berani deh kalau Dajjal muncul, jangan sok-sokan berani, karena Nabi Muhammad SAW sendiri yang mengingatkan bahwasanya umatnya itu harus menjauh jika Dajjal itu muncul guys. Bahkan seorang yang mengira dirinya beriman pun bisa tergoda dan menjadi pengikut Dajjal. Jadi hati-hati guys. Siapapun yang mendengar keberadaan Dajjal, hendaknya dia menjauh darinya. Sungguh demi Allah, ada seorang yang mendatanginya dalam keadaan dia mengira bahwasanya dia itu beriman, namun pada akhirnya dia malah menjadi pengikutnya. Ya, pengikut si Dajjal itu, disebabkan syubhat-syubhat yang dia sampaikan. Hadis riwayat Ahmad guys. Yang kedua, baca doa setelah tasyahud akhir sebelum salam. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan untuk membaca doa berikut saat tasyahud untuk berlindung kepada Allah dari 4 hal. Baca doa setelah tasyahud akhir sebelum salam guys. Di antaranya yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Yang mempunyai artinya ya guys ya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam, siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah Al-Masih Dajjal. Doa tersebut bisa dibaca setelah selesai tasyahud akhir sebelum salam. Yang ketiga, kalian membaca surah Al-Kahfi. Dianjurkan memasuki Jumat, dianjurkan untuk melakukan amalan-amalan sunnah sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya membaca surat Al-Kahfi guys, yang dapat menyinari manusia pada 2 Jumat dan melindungi diri dari fitnah Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang hafal seluruh 10 ayat dari permulaan surah Al-Kahfi, niscaya ia dipelihara dari Dajjal. Maksudnya dijauhkan dari fitnah Dajjal guys. Dalam hadis lain disebutkan, barang siapa yang menemuinya dari kamu, maka hendaklah ia membaca pembuka surah Al-Kahfi. Jadi kalau ada Dajjalnya ini ketemu sama kalian guys, atau kalian ketemu sama Dajjalnya, atau tanpa sengaja kalian papasan sama Dajjal, kalian harus dianjurkan dan perintah Nabi baca surah Al-Kahfi. Harus hafal guys, 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir.
Hadis riwayat Muslim nomor 809 dan nomor 2937. Yang keempat, memasuki tanah suci Mekah atau Madinah. Cara selanjutnya adalah dengan memasuki tanah suci Mekah dan Madinah guys. Sebab alasannya yaitu kedua tempat ini tidak akan dikunjungi oleh Dajjal guys. Karena sebab malaikat akan berbaris untuk menjaganya. Dan di Mekah atau Madinah ini ya guys ya, salah satu tempat teraman dari Dajjal. Karena Dajjal nggak bisa masuk disebabkan karena malaikat menjaga, berbaris menjaganya di daerah Mekah Madinah. Dalam salah satu sabdanya guys ya, Nabi Muhammad SAW pernah menerangkan bahwa ketika Dajjal memasuki Sabkhot yang merupakan pinggiran Madinah, maka kota Madinah akan bergoncang 3 kali. Bergoncang 3 kali guys. Kemudian orang-orang kafir dan munafik akan keluar dari kota tersebut. Itulah cara yang bisa dilakukan umat Islam agar selamat dari fitnah Dajjal guys. Meski kita tidak tahu kapan Dajjal akan muncul, namun telah banyak tanda-tanda kiamat yang bermunculan guys. Ini artinya kita semakin dekat dengan kemunculan Dajjal dan segala fitnahnya. Oleh karena itu, perbanyak ilmu Islam dan perkuat iman. Yang kelima, pilih jalur neraka Dajjal guys. Maksudnya gimana nih? Ya, maksudnya adalah dengan jangan pernah sekali-kali kita menikmati atau memilih fasilitas yang diberikan oleh Dajjal kelak. Karena pada saat itu akan terasa sulit dan penuh dengan cobaan guys. Mulai dari kelaparan, kekeringan, kehausan. Maka Dajjal akan muncul dengan penawaran dan fasilitas yang diberikan. Entah itu air gratis, makanan gratis, dan lain-lain. Jika itu terjadi guys ya, mending kita mati dalam kelaparan, di kedinginan, kepanasan, disiksa, dan lain-lain. Pokoknya itu yang penting guys. Dan itu yang pilihan yang lebih baik lah daripada ya kita menerima ajakan Dajjal yang enak-enak. Mending kita pilih yang sulit-sulit guys. Karena jika kalian menerima tawaran dari Dajjal, maka kalian akan menjadi pengikut Dajjal. Pokoknya ngeri banget. Tapi ya guys ya, bagi orang mukmin sejati yang selalu beribadah dan kuat imannya kepada Allah Azza wa Jalla, Allah itu memberikan kemudahan untuk kuat dan menolak ajakan dan tawaran itu guys. Yang keenam, mengenali ciri-ciri Dajjal guys. Nah ini penting juga. Percuma kita punya ilmu ya guys ya, tapi pas nggak ngerti ciri-ciri Dajjal itu yang mana, nggak tahu orangnya itu yang mana, jadi percuma. Jadi ciri-ciri Dajjal itu ya guys ya, bila kondisi memaksa berpapasan dengan Dajjal, maka kalau kenali ciri-cirinya guys ya, kelak Dajjal akan memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan melalui kesaktian-kesaktian yang ada pada dirinya guys. Dia akan memaksa orang-orang menjadi penyembahnya. Di antaranya kemampuan dahsyatnya, dia mampu memerintah langit untuk menurunkan hujan, dan mampu menghentikan hujan untuk berhenti merintik seakan-akan berada dalam kendalinya. Dia juga mampu menggerakkan awan, mengeluarkan harta-harta yang tersimpan di perut bumi, dan kemampuan luar biasa lainnya. Banyak orang terkecoh dengan kesaktiannya ini guys, sehingga mau mempercayainya sebagai Tuhan. Namun ingat guys ya, Allah yang maha mulia tidaklah buta sebelah. Allah Tuhan yang sebenarnya tidaklah butuh makan minum guys. Allah maha sempurna dengan terkumpul segala sifat yang kesempurnaan pada zat, kedudukan dan perbuatannya. Sementara Dajjal itu guys ya, matanya tuh buta sebelah. Dia manusia biasa seperti layaknya manusia, butuh makan, buang hajat, tidur, dan lain sebagainya guys ya. Jadi kalian harus ingat, jangan sampai jadi pengikut Dajjal. Dan dalam hadis Ibnu Umar diterangkan mata yang picek itu guys ya, seperti anggur yang menonjol keluar. Ka'anna 'ainahu 'inabatun tafiyatun. Mata yang buta itu bagaikan anggur yang menonjol. Model rambutnya itu keriting guys. Yang seperti Nabi terangkan guys. Pokoknya seperti itu ciri-cirinya guys. Innahu syabun qatatun 'ainuhu tafiyatun ka'anni ushabbihuhu bi'Abdil Uzzah ibn Qatan. Sesungguhnya guys ya, dia adalah seorang pemuda rambutnya sangat keriting, matanya menonjol, seolah-olah aku sedang menyerupakannya dengan Abdul Uzzah bin Hud. Hadis riwayat Muslim guys. Dan tidak mungkin Allah Tuhan yang sebenarnya dapat dilihat di dunia guys ya. La tudrikuhu al-absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa al-latiful khabiru. Di dunia
Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat segala yang kelihatan, guys. Dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Maka jangan sampai terkecoh, guys ya. Dan yang ketujuh, guys ya, penting ini guys ya, sebarkan video ini guys ya. Ya, sebenarnya yang benar dengan menyebarkan video ini, edukasi seperti ini sangat penting untuk kita dan anak-anak kita nantinya. Walaupun Dajjal belum muncul guys, kita harus sebarkan video seperti ini guys. Karena ya, tentara-tentara itu udah banyak yang muncul dan konspirasi-konspirasi udah banyak kita rasakan guys. Mulai dari tanda-tandanya banyak kekejaman, kekerasan pengikut setan, iblis yang bermunculan itu udah banyak, LGBT dan lain-lain guys. Ya pokoknya tanda-tanda kiamat itu kayak tanda-tanda kemunculan Dajjal itu sudah kayak mulai ada lah, kayak ya kalian lihat lah, LGBT itu udah ada, maksiat dianggap biasa, minuman keras dianggap keren. Pokoknya aduh guys, pokoknya harus disebarkan guys edukasi seperti ini guys. Sebelumnya terlihat maka sekarang semakin nyata guys ya, dan sekarang terang-terangan. Maka dari itu sangat penting untuk menyebarkan video ini, karena sumpah deh ya, Dajjal datang itu gak ketebak dan tiba-tiba ntar muncul. Sama kayak corona ini guys, tiba-tiba datang tanpa disangka-sangka. Kecuali orang yang beriman dan berpikir pasti akan peka dengan tanda-tandanya. Oke guys, terima kasih udah nonton sampai di menit ini. Semoga ilmunya bermanfaat guys ya. Dan ini tentunya aku rangkum berdasarkan berbagai macam sumber, bukan dari aku. Karena memang aku ini kan masih kurang ilmunya guys. Jadi aku mengutip dari sumber yang terpercaya guys. Oke, jangan lupa di subscribe kalau bermanfaat, disebarkan jangan lupa juga ya guys ya. Terima kasih udah nonton, semoga kalian sehat selalu, bermanfaat, dihindarkan dari fitnah Dajjal. Semua orang, semua muslim, semua mukmin, semua ukhti, akhi, terus bapak, kakek, nenek, keluarga yang muslim, yang gue sayangi, gue cintai karena Allah Azza wa Jalla. Semoga kalian semua terhindar dari fitnah Dajjal, dan subscriber saya juga, dan orang yang komen dan nonton video ini, amin. Kita berlomba-lomba saling tolong menolong dalam kebaikan ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalian bisa request video apa lagi yang akan kita bahas. Terima kasih.